kita bukan hanya terikat dengan hukum-hukum negara. Tapi kita juga terikat dengan hukum-hukum Allah. Benar. Sehingga ketika misalnya contoh ya udah mereka bakar Quran, kita nggak boleh bakar salib. Iya betul, kita bakar aja kitab suci mereka. Ya pertama kita nggak boleh. Iya. Yang kedua emang ada efeknya. Ya, orang yang mereka yakini, jangan kan gitu. Di Hollywood itu Alkitab dicoret pakai, mohon maaf, kotoran manusia aja mereka nggak respon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ditemani oleh dua bapak-bapak yang baru sholat Jumat. Membakar. Alhamdulillah. Ya. Barusan kita bakar balik. Bakar. Ya. Apanya bakar? Sampah. Bakar sampah. Ya, karena sampah itu harus dibakar. Karena sampah harus dibakar. Sampah ini itu mau kemana ini ya? Sampah itu harus dihilangkan. Sampah harus dihilangkan. Ya, baik dengan cara didaur ulang, dibuang, dipendam atau dibakar. Atau dibakar. Iya. Tapi kalau ada orang yang bakar bukan sampah. Bukan sampah, apalagi bakarnya Al-Qur'an, itu tandanya sebenarnya dia berintelektualitas rendah. Karena Barat tidak ini kan tahu menggunakan api yang benar. Iya, karena Barat ini kan merasa selalu lebih intelek ya. Mereka selalu bilang bahwa mereka itu kaum intelek, mereka selalu bilang bahwa mereka itu adalah kaum open minded, kaum terpelajar. Iya. Mereka itu adalah kaum yang membebaskan manusia gitu ya. Terus apalagi ya, kaum yang ya terdepan. Iya, segala macam mereka merasa paling hebat gitu. Padahal sebenarnya dari yang mereka lakukan itu justru mereka itu sebenarnya kekurangan intelijensia. Karena hanya orang-orang yang tidak bisa punya intelijensia atau orang-orang yang terbelakang secara intelektualitas, yang dia menggunakan segala sesuatu yang tidak intelek untuk orang tuh supaya perhatian sama dia. Karena dia nggak bisa pakai isi kepalanya. Karena dia tidak bisa menonjolkan intelektualnya, akhirnya bikin segala sensasi. Sesuatu, sensasi. Berarti orang-orang yang bikin sensasi itu ini terbelakang. Bisa dikatakan mereka bukan terbelakang, tapi intelektualitasnya rendah. Rendah. Gimana menurut orang yang juga mengaku intelek? Itu tergantung perspektif. Kalau dalam perspektif komunikasi itu kan ada interaksionisme simbolik namanya. Interaksionisme simbolik. Jadi seseorang itu ketika melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, pasti ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan dengan simbol itu. Dengan simbol itu. Misalnya kok dia bakar Quran, bukan bakar sate atau bakar ikan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar bodoh bisa jadi. Dia menyampaikan sesuatu yang menjadi poin penting dari sebuah simbol. Oh, berarti targetnya adalah menyakiti ini memang. Jadi sebenarnya itu tadi kalau dikatakan dia tidak berpikir, dia berpikir keras untuk mendapatkan sesuatu yang paling kuat pesannya, sehingga pesan itu bisa lebih lantang, lebih distinct gitu. Makanya dia memilih Al-Qur'an yang dibakar gitu. Sebagaimana dulu ada pepatah Arab kan, kalau mau terkenal kencingi sumur Zam-Zam. Iya. Gitu. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya ini adalah bentuk pesan yang ingin dia sampaikan kepada orang yang memiliki sikap memuliakan benda ini gitu, yaitu Al-Qur'an gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk aktivitas yang tadi, ya berarti dia sedang menantang ya orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an. Nih, hal yang kamu muliakan aku bakar nih. Ya, tapi nggak intelek. Nah, kemudian ini kemudian direspon. Ada yang responnya biasa aja, ada yang responnya itu penuh dengan kemarahan. Ada respon-respon yang bermacam-macam, malah ada yang merespon dengan mendukung. Gitu. Mendukung pembakaran Quran. Iya, karena ini bagian dari kebebasan berkeyakinan misalnya. Oh iya. Jadi ini adalah peristiwa, kalau dalam pendekatan komunikasi, ini peristiwa komunikasi di mana dia memilih sebuah pesan atau simbol yang paling lantang agar orang-orang itu punya atensi terhadap dirinya. Dan pesan yang dia sampaikan saya kira ya karena bentuknya membakar gitu. Membakar itu kan sesuatu yang merendahkan. Ingin tadi ya menghilangkan. Kalau dikatakan yang dibakar itu seharusnya sampah,
Nah ini yang dibakar ini seolah-olah disampahkan sama dia secara simbolik ya. Nah itu peristiwanya begitu. Ya, makanya kita sampai tadi kita udah jelas ya bahwasanya ya kayak dulu kasus-kasus penghinaan atau penistaan terhadap Nabi dan Al-Qur'an ya. Semua orang-orang ini kan pengen nyari perhatian ya, pengen nyari kehebohan, attention. Maka aku bilang ketika dia tidak bisa nyari dengan intelektualitas, dia menggunakan hal-hal yang extreme measure. Ukuran-ukuran yang ekstrim kayak tadi, sesuatu yang memang secara distinct itu pasti diperhatikan. Kayak misalnya ketika dulu aku bahas tentang masalah kampanye miras itu loh, yang dengan nama Nabi dan dengan nama Maryam misalnya gitu ya. Itu kan kenapa namanya dipilih, karena itu sangat besar deltanya sehingga itu pasti mengambil perhatian. Nah lucunya adalah narasi yang dimunculkan seolah-olah Muslim tuh nggak intelek, karena dia bilang pasti yang ngerespon ini orang-orang nggak intelek nih. Pasti tukang marah-marah, langsung klaim gitu ya. Iya, tukang ngamuk, tukang 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 ngancem dan segala macam. Walaupun betul tadi dikatakan bahwa apakah sebagai seorang muslim kita harus merespon itu dengan cara yang kalem. Tidak boleh, seorang muslim memang harus marah ketika dia mendapati hal seperti itu. Cuman marahnya itu ekspresinya tadi, menurut Mas Husain tadi, ada yang ekspresi marahnya itu adalah dengan cara yang tidak wajar, yang kontraproduktif lah. Menurutku contoh ya kayak ngancem itu kan nggak perlu ya. Kalau ada orangnya di sini kita datengin aja. Kalau kita ngancem kan dia malah seneng, karena dia dapat apa yang dia harapkan, kan gitu sebenarnya. Nah tapi yang kita bahas pertama adalah Barat ini tidak konsisten. Kalau mereka mengatakan bahwa intelektualitas adalah dengan adu argumen atau adu narasi, mereka tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah provokasi, karena mereka tahu seperti kata Mas Husain tadi, mereka udah mempelajari ini, mereka udah ngerti bahwasanya ada satu hal yang Muslim tuh pasti akan ngamuk. Muslim itu pasti akan respons. Yang nggak mungkin Muslim itu diem, yaitu adalah nabinya dihina. Gitu, nabinya dihina atau Al-Qur'annya dihina. Itu pasti Muslim akan respons. Berarti mereka ini paham ya respon tentang Muslim. Dan mereka paham, aku kan sempat baca itu. Ternyata polisi yang membubarkan kericuhan itu juga bingung mau memproses pakai dalil apa? Atau karena hukum apa? Karena ini di situ sudah dilegalisasi. Benar. Dan juga respon dari Perdana Menterinya Swedia mengatakan, ya ini bagian daripada demokrasi, walaupun dia menyatakan ini tidak sopan dan ini perbuatan yang tidak sesuai sebenarnya. Tidak etis. Tapi tetap nggak bisa dihukum. Itu baru pada titik etika mengganggu pun bukan mengganggu pada titik ajarannya, tapi mengganggu ketertiban. Bukan penistaannya. Berarti kalau tidak ada respon ketidaksetujuan terhadap itu, nggak ada masalah bagi mereka. Ya? Makanya kan kita harus dudukkan perkara ini secara jelas, bahwasanya kalau ada orang bilang itu karena dia nggak ngerti Nabi Muhammad, itu karena dia tuh nggak tahu Nabi Muhammad tuh justru karena tahu ya, justru karena mereka tahu nilai Nabi Muhammad bagi kita seperti apa, maka mereka provokasi. Jadi orang-orang kayak gini jangan diharap mereka bertaubat. Yang kayak gini ya, aku nggak bilang semua orang itu kayak gini, tidak. Tapi model-model kayak gini jangan diharap mereka bertaubat. Sulit sekali ya. Sulit sekali, karena antum ingat nggak di zaman Rasulullah, orang-orang yang sampai tindakan ekstrim, sampai mereka itu mencekik Nabi, sampai mereka melempari kotoran Nabi, melempari kotoran kepada Nabi dan segala macam. Kan itu kan dilihat sama Nabi semua tuh. Iya. Dilihat sama Nabi dan Nabi berdoa sama Allah. Iya. Ini orang-orangnya ya Allah. Iya. Sampai Abu Sufyan menunduk. Nggak ada yang selamat. Dan nggak ada yang tertarik untuk masuk Islam. Betul. Kecuali Abu Sufyan. Karena dia langsung nunduk. Abu Sufyan langsung menunduk, langsung pegang kepala Muawiyah suruh nunduk. Berarti Abu Sufyan di sini masih memposisikan dirinya. Tidak sampai ekstrim dia mimpin perang, tapi dia masih ragu-ragu ini mau bersikap seperti apa. Betul. Makanya aku bilang ketika sama orang-orang kayak gini, pertama kalau ada orang bilang kita udah dakwain belum? Enggak, sebentar. Kita harus memisahkan dulu. Kita harus lihat dulu bahwa mereka dengan sadar melakukan ini dan bukan sekali. Bukan sekali, bukan pertama kali, dan tidak akan menjadi yang terakhir kali. Karena mereka senantiasa tahu yang mereka ingin tunjukkan adalah bahwa orang-orang Muslim itu ganas. Oh, berarti Muslim juga harus sadar ya mana yang mengidentifikasi mana musuh, mana objek dakwah. Betul. Nah, maka kalau yang kayak gini menurutku adalah musuh dakwah. Iya. Nah, kalau musuh dakwah kita jangan dulu menggunakan kata-kata kayak tadi, karena nanti kita jadi lemah. Gitu maksudnya kita nggak bisa memposisikan dia ini siapa, kecuali ada orang belum tahu.
Misalnya kayak ibuku, kayak bapakku, kayak keluargaku, misalnya yang lain, mereka bertanya, benar nggak sih Nabi Muhammad tuh begini? Nah itu berarti bukan pertanyaan kebencian, tapi pertanyaan karena mereka nggak paham. Benar nggak sih Nabi Muhammad itu misalnya, mohon maaf ya, dia suka menikah sama orang-orang yang di bawah umur misalnya. Nah itu adalah pertanyaan ya karena dia nggak paham. Dia mendapatkan informasi itu kemudian dia bertanya misalnya. Nah itu kita juga nggak langsung marah. Karena bisa jadi orang ini nggak tahu. Tapi kalau kelakuan kayak gini, itu tadi yang Mas Husein sampaikan. Kita harus tahu bahwa motifnya ini mencari perhatian. Dan aku baca nih, ada informasi menarik dari Ustadz Faudil Azim ya. Dia mengatakan bahwa orang ini memang sakit mental nih. Jadi dia udah berusaha berkali-kali untuk memicu masalah, untuk bikin perhatian. Bakar Quran sendiri kalau nggak salah 5 kali dia melakukan itu. Nah jadi contohnya dia ini punya 14 dakwaan kriminal. 14 dakwaan terhadap dia dan termasuk tindakan asusila. Jadi dia ini suka sama anak kecil. Pedofil. Iya, jadi nih lihat ya. Melalui platform Discord milik dia, makhluk yang pernah mendapatkan hukuman, dia pernah dihukum karena menguntit teman kuliahnya di University of Copenhagen, Denmark. Sejak tahun 2010 hingga 2013, secara terus-menerus melakukan pelecehan, terbukti melakukan percakapan tentang fetish hardcore. Jadi ini penyimpangannya nggak main-main nih, fetish hardcore ya. Dengan anak laki-laki di bawah umur mulai dari usia 13 sampai 17. Iya, tapi nggak diproses hukum, 14 dakwahan. Iya, karena tadi kan, ini kan kita bicara tentang Eropa. Yang jelas ini orang bermasalah, dia mimpin satu partai, yang dia pengen agar partainya dapat suara. Kalau berdasarkan teori komunikasi, ya orang pasti akan mencari sesuatu yang paling heboh. Apalagi yang bisa lebih heboh selain bakar Quran. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ultra nasionalis, atau ultra demokrasi, atau ultra liberalis, gitu misalnya. Bold dulu, terus kemudian nanti baru ke belakang nanti urusan nanti. Ya, make attention dulu. Make attention. Itu yang pertama. Yang kedua yang aku lebih khawatirkan lagi adalah karena bisnis Islamofobia ini bisnis besar. Berarti dengan keberadaan hukum yang seolah-olah melindungi hal seperti ini kemungkinan besar atau bahkan bisa dipastikan by design sejak awal. Kalaupun gitu tidak by design, ini sudah grand design. Ada grand design-nya. Ya, jadi grand design dunia ini kan adalah menempatkan bahwa senantiasa dia perlu ancaman. Ancamannya kan adalah Islam bagi mereka. Islamofobia ini kan bisnis besar. Kalau saya berkuasa, maka nanti hate speech akan berkurang. Ideologi kebencian akan berkurang. Kalau saya nggak berkuasa, kalian pasti nanti akan tidak aman. Karena radikalisme. Paham. Ini lihat nih negeri kita, begitu banyak imigran. Ya. Dan segala konsepnya macam. Ini ya, ada pahlawan, ada monster. Iya, dan kalau dia pengen diposisikan jadi pahlawan, tunjuklah orang untuk jadi monster. Tunjuklah sesuatu untuk jadi monster. Lalu kamu lawanlah dia, gitu. Maka kamu akan jadi pahlawan gitu. Nah, jadi kalau jalan pintasnya nggak ada lain dan nggak ada bukan ya Islam. Contoh kayak misalnya di Indonesia misalnya, kalau kita pengen heboh ya, misal ya kalau kita pengen heboh, bikinnya berita tentang presiden, kita tuduh apa kek? Iya. Tapi kan masuk penjara kalau di Indonesia. Iya. Enggak, ini contoh janganlah cari yang sensasional apa. Iya, Khalif Tu'rof tadi loh. Iya benar. Kayak selisihi Sumanto. kota kan terkenal. Betul. Sumanto itu kan pergi ke dukun, pengen terkenal. Benar. Dukunnya nyuruh dia makan mayat. Terkenal lah. Terkenal lah. Bagus tuh dukunnya. Iya, Khalif Tu'rof tadi, selisihi enton terkenal. Iya. Nah, artinya kalau misalnya kita mau terkenal ya bikin ada satu yang orang yakinin nih, hina aja tuh. Terkenal tuh kita pasti tuh. Iya. Ada sesuatu yang orang-orang benar-benar anggap ini adalah sebuah nilai yang dijunjung tinggi, kita habisin tuh. Contoh ya, kalau mau terkenal di Indonesia gampang, bakar aja bendera Indonesia. Terkenal tuh. Oh iya. Kira-kira orang-orang Indonesia ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk. Lah ini bukan bendera loh yang dibakar. Iya. Ini yang menarik dari sisi respon ya kalau saya lihat. Apalagi Respon dari Al-Quran yang dibakar itu. Iya. Kan kalau kita bicara dalam konteks teori aktor itu kan ada 3 ya. Ada individual, artinya person gitu ya. Ada komunal, biasanya dia tren masyarakat kayak gimana. Dan yang ketiga adalah lembaga state, negara. Gitu. Nasional. Nah, atas berita ini kita memang ada lihat banyak kayak letupan-letupan gitu ya di beberapa orang gitu mengecam dan seterusnya. Hanya memang sepertinya memang ini nggak terlalu lebar ya kalau kita lihat dari berita-berita. Enggak. Artinya ini kan bisa menjadi satu indikasi
kalau kita bicara dalam teori yang lebih besar gitu ya, analisis yang lebih besar, oh ternyata Al-Quran dibakar sekarang orang adem-adem aja. Iya. Itu kan jadi parameter tuh akhirnya. Bahwa misalnya kalau mau mengukur seberapa besar sih masyarakat ini masih berpegang teguh pada Al-Quran. Itu kan salah satu caranya begitu mungkin. Kalau ini dipandang sebagai sebuah test water. Tapi kan masyarakat juga dilematis, Tat. Ketika kita merespon, dia dapat atensi. Ketika tidak kita merespon, kita termasuk acuh itu. Kita sebagai masyarakat harus pilih gitu loh. Dalam hal ini, kalau di dalam Islam sederhana ya. Merespon atau tidak merespon itu adalah tergantung mudarat dan manfaat. Kalau itu sudah tersebar seperti sekarang, maka kita harus merespon. Tapi kalau dia tidak tersebar, jangan disebarin. Atau belum tersebar. Belum tersebar, jangan disebarin. Contoh misalnya ya, kadang-kadang ada orang, Ustadz ini tolong di-report dan tolong di-posting akun ini sedang melakukan penistaan terhadap agama. Padahal dia follower 2 biji, 1 biji. Udah diselesaikan aja secara senyap. Datengin aja rumahnya. Bawalah kantor polisi misalnya, atau datang ke rumahnya ajak makan. Jadi saya melihat ini memang makan racun ya. Memang dalam tanda kutip menjadi komoditas isu. Karena ini disiarkan kan di beberapa kanal. Dia bawa media, disiarkan. Pers ya. Artinya ini kan ada beberapa kepentingan. Kalau tadi ingin melihat nih sebuah lembaga riset ingin melihat seberapa besar sih masyarakat merespon ini, gitu. Itu dari sisi individual dan komunal. Kemudian yang ketiga tadi dari sisi negara, seberapa peduli sih negara. Ini kita lihat ada berapa banyak gitu. Kalau kita lihat kan demo terbesar kan kemarin baru Turki, di Turki ya. Iya. Dan presiden yang sudah memberikan tanggapan agak pedas Turki, walaupun belum secara militer. Iya. Baru cuma ngancam tidak akan bantu untuk masuk NATO. Iya, punya cuman positioning lah. Nggak setuju aku gitu aja. Iya, jadi itu Indonesia sebagai negeri muslim terbesar udah belum sih? Udah ngecam ya? Kita belum melihat beritanya sih. Katanya sih udah ngecam. Sudah. Tapi belum ngomong. Tapi lewat orang lain kali. Mungkin, walau alam bisawab. Tapi ya tadi ya, cuman apa ya, secara state belum terlalu bold ya. Iya, jadi misalnya gini, kalau kita lihat dulu kasus penghinaan, pelecehan itu kan bukan hal yang baru ya. Iya. Dulu misalnya kita menariknya agak jauh nih ya, masa Rasulullah, masa Nabi. Itu diusirnya Bani Kunoiko itu ya. Koinuko. Ya. Koinuko itu kan salah satu alasannya itu karena ada wanita muslimah ditarik di pasar itu. Ya, yang ditarik jilbabnya di pasarnya Yahudi. Iya. Yang itu kemudian ada memicu konflik gitu ya, ada yang terbunuh di situ. Nah, kemudian Rasulullah itu melakukan mobilisasi pasukan ke Bani Koinuko gitu. Dan ternyata dikonfirmasi benar dan mereka ternyata pede dengan aktivitas itu. Jadi nggak merasa bersalah gitu. Akhirnya yang terjadi kan diusir. Bani Koinuko dikepung selama 15 hari, terjadi kontak fisik dan kalah kan Bani Koinuko, kemudian pada akhirnya diusir dari Madinah, gitu. Dan ini juga terjadi pada masa Abbasiyah, di masa Mu'tasim. Itu Sultan ke-8 tahun 838, Mu'tasim Billah. Di Amuriyah itu Amorion itu kota di daerah Anatolia ternyata. Itu di dekat Kapadokia. Jadi kalau dari Baghdad itu 2000 kilometer. Iya. Itu juga sama, ada pelecehan terhadap simbol. Dekat Turki lah ya? Iya, simbol keimanan seorang muslimah pada saat itu sama persis. Jadi kerudungnya ditarik. Iseng aja sebenarnya katanya itu. Jadi si pasukannya itu nyantolin itu di paku kemudian tertarik. Kenapa sekarang mereka melecehkan dengan cara tidak menarik kerudung? Iya, itu kayak tadi. Karena kerudungnya udah nggak dipakai. Dari bisa jadi. Ini kayak pilihan. Ini ada simbolisasi kerudung, ada Al-Quran, ada Nabi, gitu ya. Dan ini lebih parah Al-Quran. Dan yang terjadi pada masa Mu'tasim Billah itu kan kemudian dikirim pasukan yang startnya dari Baghdad, yang ujungnya di Amuriyah itu 2000 kilo. Jadi besar sekali pasukan, dan kemudian kota Amorion itu yang menjadi salah satu kota besar di Bizantium itu
ditaklukkan akhirnya. Karena itu tadi, karena ada sebuah sikap melecehkan yang kemudian ini ditanggapi serius oleh negara yang memang punya power di situ. Iya, iya. Nah, ini soal analisis respon tuh kayak gitu. Kalau yang paling akhir mungkin dari khilafah itu respon Abdul Hamid ya. Itu paling akhir ya. Setelah itu kayaknya nggak ada respon militer deh ketika pelecehan. Dia bilang hati-hati kalau kalian masih berani mementaskan drama tentang Nabi kita Muhammad, maka saya akan menggerakkan telunjuk saya. Yang telunjuk saya ini akan membawa ratusan ribu orang Muslim ke negeri Anda. Gitu. Karena dimobilisasi oleh kekuatan state. Iya. Masalahnya adalah gini, ini kayak tidak fair fight, tidak pertarungan yang adil. Kenapa? Karena mereka itu berbasis state, kita tidak. Makanya kan respon pertama orang gila itu kan yang ngebakar Al-Quran kan dia bilang gini, bahwasanya ya kalau kalian protes ya itu kalian yang bodoh, dia bilang gitu. Balik lagi kan dia bilang kita nggak intelek kan itu. Kenapa? Karena ini Quran saya beli sendiri dengan uang saya bakar sendiri. Ya urusan saya dong, saya bakar properti saya sendiri, kenapa Anda yang repot? Dia bilang gitu, dan dia bilang secara hukum di Swedia saya berhak melakukan ini. Iya. Dan kalau seandainya ada seseorang yang datang ke sana langsung mukul dia, misalnya ngejitak dia misalnya, atau ngitik-ngitik dia pakai keris misalnya, justru yang akan dihukum orang-orang itu. Karena kenapa? Karena orang-orang yang melanggar hukum tadi. Karena dia dilindungi oleh state. Sedangkan keyakinan kita tidak dilindungi oleh state. Walaupun kita bela secara pribadi, dengan cara yang kita mampu, dengan cara yang paling apik yang kita lakukan. Kemarahan kita tuh kita harus salurkan dengan cara yang paling apik dan cara paling bagus. Cuman masalahnya adalah ini tidak fair fight. Tetap nggak ngefek ya? Nggak ngefek, nggak fair fight gitu maksudnya. Karena state harusnya dilawan juga dengan state. Bukan dilawan dengan individu atau komunal tadi. Dan ini menjadi satu sinyalemen sebenarnya bahwa yang kayak gini ini aman dalam tanda kutip. Sehingga yang lain menyusul yang lain. Iya, itu bisa jadi dan ini sebenarnya berulang kan. Kayak yang di Belanda kemarin kartun Nabi Muhammad. Iya, sempat film juga. Iya, setelah yang Swedia itu kan yang di Belanda ikut ngebakar dan aman-aman aja nih. Iya. Karena itu dalam perspektif aktor tadi, ini state, ya kita yang merespon individual atau komunal. Gimana kalau YouTube Yung Haji ini agak rame, kita bakar juga? Itu dia. Katanya aman. Nggak enaknya jadi Muslim itu adalah kita bukan hanya terikat dengan hukum-hukum negara. Iya. Tapi kita juga terikat dengan hukum-hukum Allah. Benar. Sehingga ketika misalnya contoh ya udah mereka bakar Quran, kita nggak boleh bakar salib. Iya, betul. Kita bakar aja kitab suci mereka. Ya pertama kita nggak boleh. Iya. Yang kedua emang ada efeknya. Orang yang mereka yakini, jangan kan gitu. Di Hollywood itu Alkitab dicoret pakai, mohon maaf, kotoran manusia aja mereka nggak respon. Kalau aku bukan Muslim pun pikir tadi ngapain? Karena bagi mereka itu bukan sesuatu yang berharga. Iya. Mereka tidak merasa harus menghormati itu. Malah mereka sakral, betul. Maka mereka akan ngebullying gitu maksudnya. Nah jadi percuma. Pertama kita nggak boleh, kedua ya untuk apa juga? Makanya kita sampaikan pada dia, kalau memang kamu merasa berani, kalau kamu merasa bahwa selain kamu tuh coward gitu atau pengecut, ya udah bakarnya di sini aja. Gitu loh maksudnya. Kalau nggak berani bakar, kita ngajak ngobrol. Kita lihatlah sejauh mana kemudian intelektualitas orang-orang yang merasa paling intelek itu. Gitu maksudnya. Jadi kan sebenarnya kan kayak gitu, dan aku rasa banyak sih orang-orang yang aku selalu bilang kayak gini. Kita di sini ya, kalau ada orang Muslim bakar Alkitab, mesti aku akan protes. Kenapa? Karena aku nggak mau aku dicitrakan oleh dia. Gitu maksudnya. Aku nggak mau bahwa seolah-olah Islam dicitrakan oleh orang stres ini, gitu maksudnya. MUI aku yakin pasti bergerak. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah Swedia ini mikir nggak sih bahwa Swedia itu akan dicitrakan dengan orang kayak gini? Bahwa dia bilang bahwa saya demokrasi, tapi apakah demokrasi ini modelnya kayak gini? Dicitrakan, harusnya pemerintah bergerak dong, harusnya kan gitu kan ya. Atau pemerintah Muslim itu bergerak dong untuk melakukan pressure. Contoh misalnya perusahaan Swedia apa di Indonesia, IKEA, usirlah coba. Kalau nggak tutup sementara, gitu kan? Kamu nggak boleh beroperasi di sini. Kenapa? Karena negaramu menyakiti nilai-nilai yang kami punya. Gitu maksudnya. Bisa nggak kalian urusin dulu tuh negeri kalian tuh? Atau misalnya perusahaan-perusahaan apa yang terkait Denmark misalnya, tempat lahirnya orang stres ini misalnya. Apa misalnya usir duta besarnya, putusin hubungan diplomatik misalnya.
putusin uratnya. Jangan, belum. Nah, jadi artinya putusin hubungan diplomatik ini kan serius nih urusannya dengan apa yang kita yakini gitu maksudnya. Lah kan presiden kita juga muslim. Iya. Secara individual kan dia harusnya kan merasa bahwa ada sesuatu yang salah di tempat-tempat merasa sesuatu yang salah di kejadian ini. Gitu maksudnya. Kayak misalnya Erdogan misalnya, ada orang bilang Erdogan sudah respon kok Ustadz. Iya, tapi responnya tidak seperti respon pemerintah Swedia dalam kasus ini. Pemerintah Swedia menegaskan lagi bahwasanya kami itu nilainya beda dengan kalian. Menurut kami ini is okay, cuma masalah etika aja. Iya. Harusnya kita bilang bagi kalian etika, bagi kami akidah. Iya. Nah, artinya usir tuh orang-orang contoh dubes Swedia usir tuh. Harus itu kalau misalnya aku jadi pemimpin. Iya. Tapi aku juga nggak ngarep sih. Ya kenapa ya? Tadi balik lagi tentang yang Mas Hussein sampaikan. Secara state kita nggak bisa mengharapkan level sikap seperti itu. Karena level sikap seperti itu juga tidak diperbolehkan oleh state. Iya. Kan gitu. Orang-orang dengan ringan mengatakan kita bukan negara Islam. Iya. Gitu. Tapi kan kita bisa bilang, tapi kan kamu kan Muslim. Dan negara Islam terbesar. Apa efeknya ketika Quran dibakar? Yang kayak tadi aku bilang, bendera Indonesia dibakar aja harusnya kita merasa sakit hati kok. Itu kan ya, karena pelecehan. Lebih berharga daripada Quran. Nah betul, jangan-jangan seperti itu. Dalam beberapa kasus pembakaran bendera ketika main bola aja negara langsung turun tangan. Dalam beberapa kasus negara-negara lain ya yang kayak World Cup kemarin atau beberapa World Cup yang lain benderanya dibakar langsung turun tangan tuh pemerintahnya. Mengatakan itu simbol negara, jangan dihinakan kayak gitu. Kan gitu kan ya. Nah, ini bukan hanya simbol negara, tapi ini adalah simbol akidah. Al-Qur'an ini kan bukan hanya simbol akidah lagi ya. Ya walaupun betul orang-orang dari dulu juga sudah banyak yang melakukan seperti ini, tapi tadi seperti apa bentuk pembelaan seorang muslim itu senantiasa akan diukur berdasarkan apa yang dia punya dari wewenangnya dia. Iya. Ya, berarti di sini ada nilai akidah daripada seorang pemimpin yang bisa dipertanyakan lah. Benar. Ya. Kalau antum ngusir kedubes Swedia, aku malah nanya antum siapa? Bagian dari Swedia. Atau ya, misalnya dalam perspektif positif gitu ya. Maksudnya tadi itu bisa dijalankan. Jadi konsep wewenangnya kan udah jelas ya. Di sini ada individual, ada komunal, ada state. Di sisi individual ya kita pasti sangat bersedih dengan kejadian itu. Marah dengan kejadian itu. Tapi kemudian itu tadi kata Ustadz Felix, jadi apa yang bisa kita lakukan nih sekarang? Bentuknya apa? Apakah bakar balik ya. Gitu? Apakah ngamuk-ngamuk di akunnya dia? Tentu itu pilihan kan. Tapi kemudian kita bisa misalnya membuat satu movement. Oh, di sana Al-Quran dibakar. Gimana kalau di sini Al-Quran kita gelorakan menjadi sebuah sikap untuk membumikan Al-Quran di kalangan anak muda. Kemudian ini kan agak retrospektif juga peristiwa ini. Maksudnya secara fisik kita melihat memang ya Al-Quran dibakar tuh di Swedia. Tapi ajarannya, isinya itu kan lebih dalam lagi tuh. Yang mungkin banyak di antara kita baik dalam konteks individual, komunal maupun state itu ajarannya bisa jadi dalam tanda kutip kita juga nggak hormati gitu. Maksudnya ada perintah untuk tidak berzina misalnya, wala taqrabuz zina. Tapi angka perzinahan di kalangan anak muda, di kalangan pelajar sekarang di jangan ambil riba. Jangan ambil riba. Riba di mana-mana. Kemudian itu kan sebenarnya secara simbolik juga bahwa nilai ajarannya ini itu sedang ada di titik yang tidak ideal juga gitu. Jadi cuma dianggap sebagai simbol aja. Simbol. Bahkan bisa jadi direndahkan karena ajarannya nggak dilakukan kan. Nah, dari titik itulah langkah konstruktif yang bisa diambil mungkin secara individual, yaitu tadi kita bisa menggelorakan atau membumikan ajaran Al-Quran, men-share konten-konten Al-Quran. Yang itu kemudian secara jangka panjang ini akan lebih membuat orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri itu lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, karena cuma itu yang kita mampu. Kita kan nggak bisa gerakin tentara. Iya ya, itu secara taktis ya. Iya. Kalau secara jangka panjang apa yang harus dilakukan kita secara komunal? Tadi kan individual tuh.
secara komunal apa yang harus kita lakukan? Maka aku bilang gini, setiap orang itu pembelaan terhadap Nabi, pembelaan terhadap Quran itu dilakukan menurut wewenang dan kemampuan dia masing-masing. Artinya kalau seandainya kita sebagai seorang anak misalnya, kita ambil tugas bapak kita, itu salah juga. Atau kita sebagai bapak tapi tidak melakukan tugas sebagai bapak, itu juga salah. Nah, artinya kan tadi seperti yang Mas Husein sampaikan, kalau misalnya kita sebagai individu, kita yuk ngaji dan segala macam, kita nggak bisa gerakin tentara, kita nggak bisa ngultimatum dubes, kita nggak bisa memutuskan hubungan bilateral. Maka yang kita bisa lakukan adalah menambah kecintaan orang terhadap Al-Quran. Itu jangka panjangnya. Ketika orang-orang sudah misalnya bertambah kecintaan terhadap Al-Quran, siapa tahu di antara mereka kelak nanti akan ada punya amanah. Sebagai pemimpinkah, sebagai orang yang memberikan saran dan nasihat kepada pemimpinkah, atau seperti apakah, maka mereka akan memberikan nasihat ini nanti kepada pemimpin-pemimpin mereka, atau pemimpinnya justru yang malah mau untuk menerapkan aturan-aturan Allah misalnya. Nah, itu jangka panjang banget. Nah, jangka pendeknya adalah kita cuma bisa gini-gini aja. Kita cuma bisa marah, dan sebenarnya marah kita jadi kayak dibodoh-bodohin orang. Gue udah tahu nih lu pasti marah nih, gitu kan ya. Gue udah tahu nih lu pasti begini nih, lu pasti ngamuk dan segala macam. Bantengnya. Iya. Nah, makanya aku sampaikan bahwa kita nggak punya pilihan. Memang kita harus begitu. Kita harus marah ketika melihat hal ini. Cuman bagaimana marahnya itu kan diekspresikan. Nah, maka kita membuat program dan segala macam. Iya, memang itu adalah kelakuan kita sebagai seorang individual. Nah, secara komunal maka kita bergerak lebih masif lagi dengan dakwah misalnya, untuk menuju pada komunal juga. Tapi jangan lupa bahwa proses penghinaan ini harus dihentikan. Nah, kita tidak bisa apapun. Makanya kalau kita ditanyakan apa solusinya supaya penghinaan ini berhenti, kita nggak bisa secara individual. Kita nggak bisa secara komunal. Ini levelnya state. Karena dia sendiri sudah bilang, dan kita udah tahu ternyata tadi Mas Husein sudah menceritakan kisah-kisah di masa lalu, penghinaan secara state akan ditangani secara state. Iya. Penghinaan secara individual akan diproses secara individual. Gitu kan. Ada orang bisa menghina Nabi Muhammad di depanku. Ya aku akan tanya dong, maksudmu apa? Enggak, aku cuma mau nanya aja. Ya wes, aku jelasin. Maksudmu apa? Ya memang nabimu gitu. Coba ngomong sekali lagi. Gitu kan ya. Itu secara individual. Seperti kasusnya ketika ada seorang sahabat yang membunuh seorang Yahudi. Ya kan? Itu kan secara individual. Karena memang itu prosesinya individual. Iya. Budaknya ada seorang sahabat punya budak. Budaknya menghina Nabi. Dia main tusuk. Langsung diproseskan. Secara individual juga. Nah, berarti bawa wewenang dia juga. Betul. Nah, tapi kalau negara ya berarti negara juga. Nah, maka kekuatan negara ini harus ada. Maka ini menjadi sebuah kesadaran harusnya bagi semua orang muslim, bahwasanya kalau kita tidak punya sebuah negara yang punya satu visi dan satu value yang sama seperti yang kita yakini sebagai seorang muslim, maka sampai kapanpun Nabi, Rasul dan Allah akan dihina dengan mudah. Oke. Sebagai penutup, ada Ustadz Husein mau ngasih kesimpulan? Iya, ini kan hanya riak-riak yang sangat kecil ya. Tapi kita berharap dari gerakan individual ini bisa menjadi gerakan komunal, dan kesadaran ini bisa menjadi kesadaran global. Untuk hal-hal yang kayak tadi, misalnya kembali kepada Al-Quran, kembali mencintai Rasulullah sebagai utusan Allah yang semua tata aturannya itu wajib kita teladani dan seterusnya. Sampai nanti pada taraf kesadaran atas kepentingan state itu tadi. Ya, jadi ada kesadaran kritis, kesadaran rasional yang itu membawa pada satu kekuatan perubahan. Luar biasa ya. Oke, itu dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada yang mau ditambahkan? Gak ada, cukup insya Allah. Tadi udah panjang banget. Luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.